Akhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita halaqah subuh bersama guru kita Ki Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Fa ilaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para guru yang mulia, Kiai Haji Ferry Nur, Kiai Haji Muhammad Surur, Kiai Haji Zainil Haq, ikhwatal iman, jamaah Masjid Al-Dzikra, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Karena sejatinya tidak mungkin kita tidak mengakui nikmat Allah buat kita. Kita bisa begini karena nikmat Allah. Hati kita jadi tenang karena nikmat Allah. Kita bisa beribadah, nikmat Allah. Dan kita harus paham bahwa Allah yang memberi nikmat itu. Allah yang memberi nikmat itu, maka bersyukur kepadanya adalah sesuatu yang juga patut disyukuri. Kalau kita bisa bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah masih bisa bersyukur. Dan ketika kita merasakan mensyukuri nikmat Allah, bersyukur lagi kepada Allah. Kenapa? Masih bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah mengingatkan kepada kita semua ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kami telah tempatkan kalian di muka bumi. Kami telah jadikan untuk kalian sumber-sumber penghidupan. Dengan profesi kita yang berbeda. Dengan mata pencaharian kita yang berbeda. Plus, bisa jadi pekerjaannya sama. Tapi penghasilan bisa berbeda. Allah siapkan semua sumber penghidupan. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit kalian yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Allahumma ij'alna minal qalil. Semoga Allah golongkan kita termasuk kelompok yang sedikit itu. Min ibadiyas syakur. Kelompok orang-orang yang senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak langkah mereka, mencari ridha Allah dan membuktikan cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengulang apa yang pernah tersampaikan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, bahwasanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari
Ia mengatakan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Agar aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fawqi. Kemudian agar aku menengok yang di bawah dan tidak mendangak kepada orang yang di atasku. Wa an asila rahimi wa in jafani. Dan agar aku menyambung silaturrahim wa in jafani, ya, walaupun itu tidak membuat aku suka. Wa an ukthir min la haula wala quwwata illa billah. Dan hendaklah aku memperbanyak mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Wa an atakallama bimurril haqqi wala ta'khudni fillahi laumata laim. Dan agar aku menyampaikan yang hak walaupun itu adalah pahit. Wa an la as'alan nasa syai'a. Dan yang terakhir, agar aku tidak meminta kepada manusia sesuatu apapun. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya wasiat ini sesungguhnya adalah pelajaran-pelajaran buat kita juga yang hendaknya kita ambil dan kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yakinlah mengikuti Rasulullah tidak akan pernah menjadikan kita tersesat selamanya. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan 2, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi. Selama kita benar-benar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kita akan selamat dan kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Wasiat Rasulullah SAW adalah agar kita ini cinta sama orang miskin dan dekat dengan mereka. Enak mana kira-kira? Dekat sama orang kaya atau dekat sama orang miskin? Iya. Apa untungnya dekat sama orang kaya? Banyak duit, masya Allah. Kalau dia yang bagi, kalau dia nggak bagi, kecewa kita. Kaya kok pelit. Gitu. Kalau orang miskin nggak ngasih, kita tahu emang dia nggak punya. Udah kaya, udah kita deketin, udah kita bahasa-bahasain gitu. Masih nggak ngasih juga. Jadi yang salah siapa? Yang nggak bagi apa yang deketin? Hah? Baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Anjuran Nabi buat kita itu deket cintanya kita kudu sama orang-orang miskin. Jadi artinya ya kalau memang Allah takdirkan kita punya kenalan orang kaya, punya sahabat orang kaya, punya tetangga orang kaya, enggak apa-apa juga. Hanya saja ketika kita bisa mampu berdekatan dengan orang miskin, dekat dengan mereka, bahkan ada hub, ada rasa cinta kepada mereka,
Ini yang sebenarnya bakalan menyelamatkan kita. Ya tadi, logikanya saja. Kalau dekat sama orang kaya, ada peluang untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Kalau dekat sama orang miskin, mendapatkan apa memberi? Hah? Ngasih, ya. Kalau sama orang kaya dapat, sama orang miskin ngasih. Ini logikanya begitu. Tapi ternyata disitulah letak kebahagiaan kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah mampu memberi, bahkan yang diberi itu merasa bahagia, sesungguhnya disitulah letak kebahagiaan kita. Yang kedua, kalau kita ini dekat sama orang kaya, kemudian dia suka berbagi, sesungguhnya adalah pelajaran yang harus kita ambil. Dia diberi kekayaan oleh Allah dan dia senang memberi. Boleh nggak ghibthah kalau yang begini? Ngiri tapi yang positif. Ya. Dia dapat rezeki dari Allah dan dia senang memberi. Ini saya lagi belajar ya, dan belum lulus gitu. Belajar bagaimana kalau ngelihat orang kaya, bukan supaya kita dapat dari dia, tapi bagaimana ngelihat belajar dari orang kaya, dia dapat rezeki dan dia mau memberi. Memberinya kepada siapa saja. Dan kita nggak boleh juga merasa gara-gara saya dia suka memberi gitu. Kadang-kadang kita kenal sama orang, emang dia mah dari dulu rajin memberi, bukan gara-gara kita. Kadang-kadang kegeeran aja kita. Oh, gara-gara WA saya. Gara-gara ini saya, gara-gara ini saya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia orang-orang ini memang dari dulu juga suka memberi. Maka belajarlah kepada orang yang suka memberi supaya kita juga suka memberi. Ya tadi, kalau kepada logikanya, kepada orang-orang miskin yang kita dekat, lebih banyak kita memberi. Begitulah jalan agar kita juga tidak memiliki kesombongan. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah kepada Allah supaya Allah berikan rezeki kepada kita, yang rezeki itu kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kan begini, punya makanan banyak. Nah, jadi Duan ya, di meja menu hidangan ini penuh semua. Kira-kira apakah semua kita makan? Belum tentu juga ya. Bungkus sih bisa jadi. Bungkus ya. Contoh aja, kalau pagi ini ada nasi uduk misalnya ya. Ini misal apa ngasih tahu ini. Nasi uduk, di situ ada goreng-gorengan, di situ ada telurnya, di situ nanti ada apalagi. Kira-kira itu kita makan semua apa enggak? Belum tentu kan? Melihat telur, waduh saya nggak boleh makan kuningnya, kolesterolnya tinggi. Nah, mulai mikir, oh goreng-gorengan, tempenya sih bagus, cuman gara-gara minyaknya nggak jadi makan. Oh ini kuah sayurnya enak, cuman dia pakai gula juga, manis, gula nggak boleh, naikin gula darah, segala macam. Ikhwah, akhirnya apa? Belum tentu semua yang terhidangkan itu menjadi rezeki kita yang masuk ke mulut kita. Artinya apa? Emang udah takaran buat kita udah cukup. Allah memberi kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Maka apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan buat kita semua. Boleh jadi jalannya memang melalui kita, tapi itu untuk disalurkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Maka cinta kepada orang miskin sesungguhnya menenangkan dan menenteramkan. Dan orang miskin juga biasanya nggak banyak tuntutan kan. Kalaupun ada kebutuhan, berapa sih yang mereka butuhkan? Ya paling buat bayar kontrakan di Pondok Indah gitu. Kontrakannya di Pondok Indah. Ya paling yang disampaikan kebutuhan bayar anak sekolah gitu ya.
Paling apa? Tidak ada orang miskin minta buat investasi yang miliaran, triliunan gitu. Kecuali orang yang merasa miskin. Atau pura-pura miskin. Tapi kalau orang miskin yang sesungguhnya, yang dia butuhkan apa? Paling maaf, buat makan, mengganjal perutnya. Itu pun secukupnya juga, bukan sebanyak-banyaknya. Sekedar tempat berteduh, sekedar untuk membantu mungkin ada keluarganya yang sakit. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau kepada sahabat Abu Dzar agar cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Sehingga kalau nanti di akhirat kita ditanya, berapa banyak sahabatmu? Dari kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Ikhwah, di Mesir, mungkin ikhwah juga sudah tahu, ada seorang yang luar biasa, namanya Syekh Salah Atiyah. Pernah dengar? Hah? Iya, ada juga Salah main bola ya. Nah, terkenal juga. Ya, ini ada Salah Atiyah. Syekh Salah ini yang mungkin kalau pernah dengar ada kita bisnis proyeknya sama Allah. Kita jadi karyawannya Allah. Bisnisnya untuk Allah. Berapa banyak orang-orang miskin yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau disemangati. Berapa banyak bangunan-bangunan, sekolah-sekolah, rumah sakit yang dibangunkan olehnya. Mengajak orang bersama-sama memperhatikan orang-orang miskin. Meninggalnya, berapa banyak orang yang mengantarkan beliau ke kuburan. Artinya kita dalam pikiran kita begini, bukan berapa banyak mobil mewah yang berjejer di situ. Bukan berapa banyak kemudian orang-orang yang dengan penampilan perlente datang ke tempat itu. Tapi kalau tempat itu orang-orang miskin senang berada di tempat itu, ada orang-orang miskin mau dekat sama kita, itu pertanda dia dicintai. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar. Maaf saya menyampaikan ini dalam rangka mengingatkan diri saya. Maaf kalau orang-orang yang dalam tanda petik miskin datang ke rumah kita, kira-kira apa yang kita hidangkan? Pusing apa enggak? Enggak juga ya. Ya makanan biasa-biasa aja, apa adanya, gitu kan? Enggak pusing juga. Coba kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, tadi makan enggak ya? Ini cocok enggak ya? Mikirnya jadi banyak. Jadi artinya memberikan kebahagiaan itu sesungguhnya sederhana, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari keikhlasan hati, kemudian memberikan rasa bahagia, sama-sama dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta sama orang kaya udah umum, artinya biasa, emang begitu di mana-mana naluri kita senangnya sama orang. Ya tadi, kalau kumpul sama orang kaya minimal kantong kita agak rapet nggak apa-apa lah. Ya. Suka ditraktir. Ya. Kalau sama orang kaya mungkin kita diajak jalan-jalan kemana-mana nggak perlu bayar. Kita mau apa? Ya mungkin ditawarin. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, itu logikanya begitu. Tapi sekali lagi, pasti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada rahasia, ada hikmah, ada asrar, ya, rahasia-rahasia di situ. Yang boleh jadi orang miskin ini benar-benar ketika doanya dengan keikhlasan, dengan doanya dengan ketulusan, nggak usah pakai diminta, udah didoain. Inilah yang kita berharap
berharap doa-doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yang pertama, supaya cinta sama orang miskin dan deket-deket sama mereka. Jadi maaf, kalau ngelihat orang jangan dipandang-pandang dulu. Lihat bajunya merek apa nih, licin apa kagak gitu. Saya kemarin belajar dari seorang guru malam Jumat kemarin. Yang berkhidmat sama beliau dipanggil semua selesai dari majelis. Dan majelis beliau ini setiap yang datang itu pulang dikasih beras. Kadang-kadang dalam hitungan kiloan, kadang-kadang dalam hitungan karungan. Semua yang datang dapat. Dan itu rutin setiap pekan. Dari mana? Duit beliau sendiri. Gak minta-minta sama yang lain. Di depan saya kemudian tim khidmatnya dipanggil. Dengan tegas beliau bilang, sini. Kata beliau, Pak, antum jangan mikirin diri sendiri. Jangan mementingkan teman-teman saya. Semua yang datang antum perhatiin. Semua yang datang antum harus perhatiin. Jangan dilihat pakaiannya kucel, lusuh, kelihatannya orang susah. Justru mereka yang harus diutamain. Itu begitu. Ya kadang-kadang maaf kita ngeluarin makanan saja. Ngeluarin makanan kita lihat dulu. Wah, kalau yang datangnya kelihatannya orang gedean, waduh kita sodorin duluan. Itu yang miskin yang di belakang, ya Allah. Dan ini pernah terbukti juga saya dulu waktu pesantren, Pak Ridwan. Waktu mondok itu alhamdulillah sengaja pakai jubah. Oh, pakai jubah kebesaran. Jubah kebesaran itu maksudnya kegedean. Pakai jubah, kelihatan kayak, wah, itu bener. Ternyata sakti juga pakai jubah begitu. Duduk, orang-orang langsung dipindahin, kita duduk di depan. Rame-rame lagi rombongan. Yang lain belum dikeluarin makanan, ketika kita datang langsung makanan dikeluarin semuanya. Minuman dikeluarin. Padahal kita masih nyantri, itu gara-gara jubah doang gitu. Boleh jadi mata kita ini silau oleh hanya penampilan. Silau oleh hanya karena mementingkan, oh ada orang-orang yang kelihatannya perlu kita hormati berlebihan. Belajar dari guru saya tadi. Dan saya langsung merasa malu di situ, ya Allah. Ya Allah. Belum mampu menjadi khadim yang baik. Kita belum mampu benar-benar mata kita ini adil memandang siapapun. Kadang-kadang kita merasa ada yang perlu dipentingkan berlebihan sementara melupakan yang lain. Wala'iyadzubillah. Rasulullah SAW mengingatkan supaya kita cinta kepada orang miskin dan dekat dengan mereka. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita benar-benar punya rasa cinta kepada mereka. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aratta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani
ghaira maftunin. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nah, ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku ini punya kekuatan untuk melakukan kebaikan. Ya, artinya bisa berbuat baik. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemunkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirali, dan aku minta kepada Engkau ya Allah agar Engkau ampuni dosa-dosaku. Wa tarhamani, Engkau sayangi aku. Wa idza aradta fitnata qaumin, dan jika Engkau datangkan fitnah kepada suatu kaum, fatawaffani ghaira maftunin, maka wafatkan aku tidak dalam keadaan terkena fitnah. As'aluka hubbaka, aku mohon kepada Engkau ya Allah hubbaka, cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan berbuat cinta kepada amal yang mendekatkan aku kepada cintamu. Nah, ini diantara doa yang kita baca supaya kita ini benar-benar punya rasa cinta kepada orang-orang miskin. Ayo sekali lagi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya dari 7 wasiat itu tidak semua saya sampaikan. Salah satunya wasiat berikutnya adalah agar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah di hadapan Allah. Enggak ada apa-apanya. Mata udah mulai kabur. Baca kan ada yang dideketin, ada yang kudu dijauhin. Ada yang dia hari-hari pakai kacamata, tapi kalau membaca kudu dibuka kacamatanya. Ada lagi yang baca harus pakai kacamata. Ini baru urusan mata. Telinga kadang-kadang dengar udah nggak pas. Dikasih tahu A kok kedengarannya B gitu. Tapi kalau urusan yang nolnya banyak mah dia tahu banget gitu denger. Telinga nih. Kaki sudah mulai mengalami ya naik tangga ke sini alhamdulillah, napas sudah mulai tersengal-sengal. Ini baru fisik kita. Terus apa yang kita mau banggain? Apa yang mau kita sombongin begitu? Kecuali kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Saya dari Depok tadi mungkin jam 4 lewat ya. Gara-gara dengar kemarin Syekh pakai 160. Ini ngamalin juga 160 gitu. Cepet juga. Lah 4:30 udah sampai di sini gitu ya.
Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya apa-apa sebenarnya. Allah yang bikin kita kuat, Allah yang bikin kita mampu, Allah yang bikin kita bisa. Maka dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah termasuk untuk supaya ada rasa kita di hadapan Allah ini jangan sombong gitu. Semua punya Allah, semua milik Allah, semua kekuatan milik Allah. Jadi serahkan kepada Allah termasuk membangun semangat. Ketika kita lemah, ketika kita tidak mampu, ketika kita berada di bawah, yakin ada yang maha kuat bersama dengan kita. Sehingga apa? Optimis terus kita. Dengan membaca la haula wala quwata illa billah, kesombongan kita benamkan, diturunin abis-abisan, tapi optimisme dibangun. Kenapa? Ada Allah. Adzikra kudunya begitu. Ya. Bangun optimisme kita bisa. Maka la haula wala quwata illa billah. Seseorang tengah malam pernah datang ke saya. Pesannya cuman gitu doang. Ente banyakin baca la haula wala quwata illa billah gitu. Ternyata juga memang wasiat Rasulullah itu kan. Banyakin baca la haula wala quwata illa billah. Katakan ketika kita punya kesulitan, ketika ada sesuatu yang harus kita tunaikan tapi kita lihat kemampuan kita kurang, ayo kita punya Allah. Allah yang maha segala-galanya. Bersandar, berserah, dan memohon hanya kepadanya. Sekaligus mengingatkan, otak kita ini bukan otak yang encer, yang segala-galanya pakai pikiran kita bisa. Enggak juga. Apalagi hafalan juga lemah ya. Apakah dengan tenaga kita mampu? Belum tentu juga. Maka ada Allah, semuanya Allah. Udah, paling enak nyandar sama Allah, paling enak menyerahkan diri kepada Allah, paling enak kemudian memohon lalu tawakal kepada Allah. Tapi bukan diam, bukan berarti enggak berbuat, bukan berarti enggak ngapa-ngapain, tetap ada ikhtiar, tetap ada upaya kita, tapi la haula wala quwata illa billah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung kajian ini saya mengajak, ayo kita baca 100 kali la haula wala quwata illa billah. Yang punya hajat kita mohon kepada Allah bisa mewujudkan hajat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan lemah diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, dan nanti kami mohonkan dibacakan 2 ayat akhir surah At-Taubah 7 kali dan hafal semua ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ala. 7 kali nanti imam kita yang membacakan, kita ikuti bersama. Dan kami mohon doa dari ikhwah semuanya. Insyaallah hari ini 29 Muharram 27 Agustus insyaallah kami akan melaksanakan peletakan batu pertama pesantren yang berlokasi di Desa Pengasinan, Kampung Kebon Kopi, Gunung Sindur. Ya, Gunung Sindur. Ini di atas tanah wakaf 4.500 meter yang diwakafkan oleh keluarga almarhum Ayahanda Haji Abdurrahman Hermanto Susanto. Insyaallah jam 8:30 ini ada peletakan batu pertama. Perlu saya sampaikan bahwa perencanaan pembangunan pesantren ini sudah lama sesungguhnya. Yang pertama, saya oleh orang tua dulu sudah puluhan tahun yang lalu oleh beliau diminta sesungguhnya untuk membuat ya lembaga pendidikan bahasa orang tua, walaupun kecil-kecilan, bikinlah sendiri. Namun waktu itu kami minta ridho dari orang tua bahwa pesantren yatim Ad-Dzikra yang ada di Mampang yang diamanahi oleh almarhum Al-Maghfur Laki Haji Muhammad Arifin Ilham kepada kami waktu itu, kami sampaikan, Bapak, Abi, kami sampaikan, ini juga pesantren punya umat. Gimana kalau Ananda ngurus pesantren ini aja dulu, gitu. Toh juga sama, ngurus pesantren punya umat, gitu. Akhirnya orang tua mengizinkan, ya sudah kamu urus itu aja, gitu. Namun dalam perjalanan tetap hati masih ingin juga mewujudkan harapan cita-cita orang tua. Gitu. Kemudian jauh-jauh hari sebelum wafatnya almarhum Pak Herman, itu juga kita sudah keliling ke Sukabumi, ke Cianjur, kemana cari tanah buat pesantren. Tadinya harapannya bisa antara 1 sampai 5 hektar. Belum sampai terwujud, beliau wafat. Alhamdulillah keluarganya masih terus melanjutkan cita-cita dari beliau. Akhirnya kita cari lokasi, ya sementara ada tanah di daerah sana, ya dipakai itu dulu.
yang setelah kami konsultasikan kepada para ulama, tidak apa-apa, maju dulu, bikin dulu di situ untuk kaderisasi. Dengan takdir Allah, mudah-mudahan nanti Allah bukakan di tempat lain, Allah berikan di tempat lain, mudah-mudahan bisa berkembang gitu. Jadi artinya memulai dulu. Ya. Kemudian ya cita-citanya pesantren ini juga ya bisa melahirkan kader-kader dan juga ya membantu orang-orang yang kalau bisa yang tidak mampu gitu. Nah itu harapannya. Jadi kami mohon doa hari ini insya Allah memulai di bulan Muharram, mencari keberkahan Muharram. Mohon keikhlasan doa dari ikhwah semuanya, mudah-mudahan bisa terwujud, bisa berjalan, dan kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Dan ini juga sesungguhnya adalah pesan wasiat dari guru-guru kami. Nah, tiba-tiba ada seorang guru kami yang sudah punya 16 pesantren, datang, telepon, antum di mana? Ada di tempat Abi, ada apa? Abi mau ke situ? Enggak Abi, jangan. Al-Fakir yang datang ke Abi, enggak, Abi yang mau datang. Tahu-tahu sudah nongol, sudah datang ke Depok. Nah, wasiatnya gitu, antum harus buat. Sudah. Kemudian ada lagi yang mengingatkan, antum harus buat, antum harus buat. Nah, dalam rangka menjalankan itu. Amanah dari guru-guru, ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah ridho dan semua kita diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jika ada ikhwah yang ingin hadir silakan. Ya mohon maaf lahir dan batin dan mohon doa. Kita baca 7 kali 2 ayat akhir surah At-Taubah bersama dengan imam kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Salawat 10 kali. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa isasqal ghama wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa istasqal ghama wal karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa istasqal ghama wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil awaij wa tunalu bir raghaib wa isal khawatim wa istasqal ghama wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.